Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sofia Aryani dari UIN Said Ali Rahmatullah dengan jurusan Tadris IPS, nomor NIM 1262092111011 dengan nomor absen 09. Ini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah berdirinya VOC di Indonesia dan dampaknya bagi negara Indonesia. Ayo kita simak materi berikut ini. Sejarah berdirinya VOC dan dampaknya bagi Indonesia. VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie didirikan oleh Belanda pada tanggal 20 Maret 1682. VOC yang berkedudukan di Batavia atau yang kita kenal dengan nama Jakarta juga disebut dengan Perusahaan Hindia Timur atau East India Company. Tentu saja, mereka memiliki semboyan yang membuat mereka semangat untuk menjajah bangsa Indonesia. Ya, semboyannya yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Gold artinya emas atau bertujuan mengumpulkan harta kekayaan yang berada di daerah yang mereka jajah. Kemudian glory atau kejayaan yang bertujuan untuk mencari daerah jajahan dan melebarkan daerahnya untuk kejayaan dari VOC. Kemudian yang terakhir ada gospel. Gospel ini misi yang dilakukan oleh VOC yang bertujuan untuk menyebarkan agama mereka, yakni agama Kristen dan agama Protestan. Tujuan dari VOC. Tujuan yang pertama yakni mencari rempah-rempah dengan harga yang murah karena rempah-rempah di negara Eropa sangat mahal. Tentu jika mereka mendapatkan rempah yang murah dari Indonesia, mereka akan untung dengan sangat banyak. Kemudian yang nomor 2, melakukan monopoli perdagangan. Yang ketiga, mengatasi permasalahan persaingan antar pedagang Belanda. Ya, karena Belanda sudah pada datang ke Indonesia, jadi banyak yang berusaha untuk berebut bersaing, jadi akhirnya terbentuklah VOC. Kemudian yang keempat, menyatukan kekuatan untuk menghadapi kekuatan Portugis. Kebijakan-kebijakan pemerintahan VOC. Yang pertama, di masa kepemimpinan Jan Pieterszoon, VOC berkembang pesat dan berhasil menguasai rempah-rempah di wilayah Indonesia. Adapun kebijakannya yakni melaksanakan pelayaran hongi, yaitu pelayaran yang menyusuri pantai dengan dilengkapi oleh armada perang mengawasi perdagangan agar tidak menjual rempah-rempah kepada pedagang yang lain. Kemudian yang nomor 2, pemerintah VOC menebang tanaman-tanaman yang overpopulation atau tanaman-tanaman yang berlebihan. Jadi mereka tidak mau para warga Indonesia ini menikmati kelebihan dari rempah-rempah yang mereka jual. Kemudian mewajibkan rakyat Indonesia untuk membayar pajak kepada VOC berupa hasil bumi. Pengaruh kebijakan VOC di Indonesia. Yang pertama, berkurangnya kekuasaan raja karena keseluruhannya dikuasai oleh VOC. Yang kedua, terpecahnya wilayah kerajaan sehingga melahirkan kerajaan dan penguasa baru yang berada di wilayah atau kendali VOC. Yang ketiga, adanya hak oktroi VOC membuat rakyat Indonesia semakin menderita dan miskin. Yang keempat, rakyat Indonesia mengenal apa itu ekonomi uang, etika perjanjian, sistem pertahanan benteng, dan prajurit bersenjata modern. Yang kelima, hak ekspropriasi yang menjadi ancaman bagi rakyat Indonesia karena rakyat harus membinasakan tanaman rempah yang melebihi ketentuan. Karena seperti yang kita tahu, kalau tanaman yang melebihi pasti akan murah, yang akan merugikan VOC. Yang keenam,
adanya pelayaran Hongi yang membuat terjadinya tindakan perampokan, perampasan, dan perbudakan terhadap rakyat Indonesia oleh VOC. Namun tentu dalam VOC pasti ada berbagai masalah yang menjadi akar atau penyebab bangkrutnya VOC, seperti korupsi yang terjadi kepada para pegawai, kemudian mahalnya biaya perang, kemudian pendapatan mereka menurun, selanjutnya biaya besar untuk gaji para pegawai, kemudian kalah bersaing dengan kongsi dagang yang lain, dan yang terakhir manajemen VOC yang buruk. Kemudian dampak negatif dari adanya VOC bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama, tentu pendapatan pribumi semakin menurun. Yang kedua, terjadinya kelaparan massal yang diakibatkan pihak VOC hanya menitik beratkan kepada tanaman komoditas yang laku di pasar internasional. Yang nomor 3, tanaman-tanaman seperti padi itu diabaikan sehingga terjadi gagal panen yang membuat masyarakat di Indonesia itu menjadi kelaparan. Yang nomor 4, masyarakat Indonesia mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis. Dampak adanya VOC bagi masyarakat Indonesia. Dampak positif. Yang pertama, kegiatan perdagangan di Nusantara menjadi semakin ramai. Masyarakat menjadi lebih bisa mengembangkan komoditas perdagangan yang sangat laku di pasar internasional. Yang nomor 2, perdagangan di Nusantara menjadi lebih tersistematis. Yang ketiga, masyarakat Indonesia menjadi belajar mengenal tanaman komoditas ekspor dan menanamnya dengan baik. Baik, terima kasih yang sudah menonton video dari awal hingga akhir. Semoga dapat memberikan wawasan yang berguna. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.